Anda sudah punya ide, pengen bikin brand kosmetik sendiri, khususnya skincare, namun Anda merasa nggak punya pengalaman, belum pernah bekerja di industri kosmetik, tidak ada background pendidikan di farmasi dan ilmu kimia, tapi Anda pingin banget mewujudkannya, video ini untuk Anda. Hai Beauty Entrepreneurs, mulai dari mana sih untuk memulai bisnis kosmetik sendiri jika Anda belum punya pengalaman? Sebaiknya jangan pikirkan dulu kesulitannya dulu nih. Anda mungkin tidak bisa membandingkan diri Anda sendiri yang baru mulai dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman belasan tahun atau juga yang sudah memulai 4 atau 5 tahun yang lalu. Enggak semua orang yang memulai bisnis kosmetik sendiri itu benar-benar sudah experience, tapi terkadang mereka juga memulai di posisi seperti Anda saat ini. Jadi kalau memang Anda saat ini belum tahu, ya bagaimana caranya jadi tahu, ya kan? Terus kemudian bagaimana caranya bisa mempraktekannya, ya harus terjun setelah belajar, harus dilakukan, diimplementasikan. Nah, saya ingin tahu Anda sendiri apa sih yang menghambat langkah Anda untuk mewujudkan bisnis kosmetik sendiri? Boleh komen di bawah ini ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang harus dipelajari sebelum memulai bisnis kosmetik sendiri, khususnya skincare? Yang pertama, pelajari ilmu dasar tentang kulit. Kan Anda harus tahu masalah-masalah yang dihadapi oleh kulit kita. Karena kan Anda membuat produk itu kan berarti menawarkan sebuah solusi atas masalah yang dihadapi oleh konsumen kita. Nah, jadi Anda harus pelajari tentang yang pertama adalah lapisan kulit, yang kedua tipe kulit, yang ketiga adalah masalah-masalah kulit. Nah, di Indonesia kan banyak banget masalah kulit yang ditemuin ya, seperti jerawat, hiperpigmentasi, kerut. Nah, Anda harus tahu nih apa yang terjadi dengan jerawat. Kemudian kenapa kulit bisa mengalami hiperpigmentasi, kenapa kulit bisa mengalami kerut, tidak lentur, dan sebagainya. Anda harus tahu apa yang terjadi, sehingga Anda tahu, oh kenapa kulit itu membutuhkan ceramide, hyaluronic acid, AHA, BHA, vitamin C, dan sebagainya. Jadi, di situ akan ada rasionalnya, sehingga nanti Anda juga nggak akan bingung kalau misalnya Anda membidik satu segmen tertentu, kemudian mencari sesuatu sebagai solusi, sebagai zat yang ada di dalam produk Anda tersebut. Anda bisa belajar di website Persatuan Dokter Spesialis Kulit Indonesia, atau follow akun Instagramnya, dan juga follow klinik-klinik kulit yang melakukan edukasi. Nah, Anda bisa belajar di sana. Yang kedua adalah zat terkini yang dibutuhkan oleh kulit. Misalnya, kan sekarang ini lagi ngetren ya, retinol. Kira-kira kalau misalnya yang less irritant, yang minimal resiko kemerahannya, itu apa ya alternatifnya ya? Nah, Anda bisa cari referensi, literatur tentang zat alternatif ini. Misalnya, apakah bakuchiol, atau misalnya contoh yang lain ya, misalnya zat untuk penumbuh rambut gitu ya, sekarang ini kan lagi musim brewok dan segala macam. Nah, itu kan biasanya pakai minoxidil kan ya. Nah, kalau minoxidil, kira-kira alternatif yang masuk kategori kosmetik itu zat apa yang mempunyai efektivitas dan kekuatan yang sama dengan minoxidil? Yang ketiga adalah lihat tren dari ulasan dari selebgram ataupun YouTube yang membahasnya secara saintifik. Jadi benar-benar ada rasionalnya, logik. Jadi tahu bagaimana mekanisme kerjanya, kenapa zat ini bisa untuk mencerahkan, kenapa zat ini bisa mengurangi jerawat dan sebagainya gitu. Karena kan Anda sebagai brand owner ya yang harus tahu mekanisme kerja sebuah produk, punya kepentingan untuk mengembangkan produk Anda sendiri. Nah, kalau misalnya mengikuti selebgram atau YouTuber yang followernya banyak, kan itu boleh nggak? Boleh aja, karena Anda harus tahu ada produk apa lagi ya di pasaran di Indonesia. Yang keempat adalah bebaskan ide Anda. Mungkin Anda setelah mengamati market dan juga mengamati konsumen, Anda punya ide dari sebuah gap yang tidak dimiliki oleh produk kompetitor. Nah, kemudian Anda berpikir ini bisa nggak ya? Itu bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Bebaskan aja dulu. Nanti Anda sambil cari literatur, kemudian cari referensi dan sebagainya, lalu Anda discuss dengan R&D atau formulator. Karena mereka yang paling tahu secara teknis kan ya, dan at the end akan diuji juga secara stabilitas, secara efikasi juga gitu, untuk membuktikan bahwa formula yang ini adalah formula yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen Anda ini. Yang kelima, ini yang penting banget ya, pelajari tentang branding dan marketing. Kalau Anda lihat di website BPOM ya, setiap bulan itu ribuan izin edar baru dari produk kosmetik yang ada di Indonesia, baik multinasional atau import dan juga lokal. Produk Anda harus beda dibandingkan dengan yang lain. Brand Anda harus bisa mengikat secara emosional dengan mereka. Dan Anda juga harus tahu siapa sih target konsumen Anda ini. Dan kenapa mereka harus memilih
memilih brand Anda dibandingkan dengan yang lain. Karena bisnis kosmetik itu tidak sesederhana posting di Instagram, di Facebook, terus tiba-tiba cari reseller, belum apa-apa udah cari reseller, kasih undian ini dan itu. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Nah, Anda bisa belajar tipsnya di video-video di channel saya ini ya. Nah, yang keenam, ini adalah action. Coba ingat, sejak Anda dulu punya ide sampai sekarang ini, berapa lama belum terrealisasi. Nah, walaupun mungkin Anda merasa tidak siap, tapi kita tuh nggak akan pernah siap, ya kan? Jadi, sebaiknya Anda mulai bikin timeline untuk kemajuan setiap minggunya. Misalnya kalau sekarang belum tahu tentang hal apa, minggu depan sudah tahu. Dan seterusnya sampai akhirnya Anda bisa men-set timeline kapan mau launching produk skincare Anda. Tempel di tembok sebagai motivasi, dan juga Anda bisa menyimak video-video saya ini step by step, tuh banyak banget ya tentang itu, dan silahkan dipelajari. Itulah apa aja sih harus dipelajari sebelum mulai bisnis skincare sendiri. Dan kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan share buat teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa.